Hai sahabat dengan channel Korazo Official, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saat ini saya berada di pabrik tahu untuk meliput bagaimana proses pembuatan tahu. Bagaimana keseruannya? Untuk itu ikuti terus video-video dari Korazo Official. Sahabat sekalian, sebagian besar orang di Indonesia ini pasti tahu mengenai makanan yang bernama tahu. Ada yang disayur sebagai teman lauk makan nasi, ada yang hanya digoreng untuk teman minum teh atau minum kopi. Bahkan ada juga tahu yang masaknya dibakar. Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk melihat langsung proses pembuatan tahu. Pabriknya tidak jauh dari rumah, yaitu di KRI atau Kafling Restu Ibu, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Sahabat sekalian, inilah proses pembuatan tahu di pabrik yang berada di KRI Kota Bekasi. Dimulai dengan mencuci kedelai serta merendamnya dengan waktu lebih kurang sekitar 2 jam. Selama menunggu perendaman kedelai selama lebih kurang 2 jam, memasak air di ketel uap dengan panas atau suhu yang stabil, sehingga ketel uap mengeluarkan uap melalui pipa yang dialirkan ke tangki-tangki yang berfungsi untuk merebus atau memanaskan kedelai yang sudah digiling nantinya. Kedelai yang sudah direndam tadi kemudian digiling dengan mesin penggiling ini sampai halus. Lalu, kedelai yang sudah halus ini dimasukkan ke dalam tangki yang sudah dialiri dengan uap panas tadi. Tidak lupa dilakukan pengadukan dengan jarak waktu tertentu. Alhamdulillah, saya pengelola pengrajin tahu di sini. Pengalaman saya di bidang tahu mulai dari tahun 92 sampai saat sekarang. Alhamdulillah. Nah, adapun cara istilahnya yang sekarang ini booming di masyarakat, kebanyakan tahu pakai borak. Ternyata alhamdulillah saya tanpa pengawet, tanpa borak, tanpa formalin. Nah, sampai sekarang ini karena rasa yang diformalitas nomor 1 buat saya. Setelah proses perebusan kedelai halus tadi dengan suhu tertentu dan dirasa cukup, lalu bubur kedelainya dialirkan ke alat ini untuk selanjutnya diproses atau disaring untuk memisahkan antara sari kedelai dengan ampasnya. Nah, adapun suka duka dari pengelola atau pengrajin tahu ini, ya sukanya dalam arti kita berbagi suka sama mitra-mitra saya, sama yang kerja, semuanya lah. Terus dalam pemasaran juga kita banyak silaturahminya, banyak tertawanya, istilahnya yang gembira-gembira lah ya, biar ya namanya istilahnya itu ya banyak kawan. Adapun dukanya, bahan bakunya sangat langka dan juga istilahnya tinggi, itu nilai istilahnya harga pasar ke kitanya. Jadi kita juga istilahnya
ya boleh dikatakan ya menangis bahan bakunya, ditambah lagi minyak goreng itu yang tambah-tambah istilahnya kepada ibu-ibu semuanya. Semua bahan baku mahal ya? Iya, bahan baku mahal gitu. Itu kedelainya impor ya? Kedelainya semuanya impor, nggak ada istilahnya kedelai istilahnya yang nggak impor, karena kedelai yang di Indonesia kurang untuk tahu tempe. Kurang, kualitasnya berbeda ya? Kualitasnya juga kurang. Sampai dengan tahap ini sudah menghasilkan sari kedelai, dan inilah yang sering kita lihat dijual di pasaran, yaitu sari kedelai. Jadilah minuman yang bergizi dan segar, apalagi disajikan dalam keadaan dingin. Namun untuk proses pembuatan tahu, maka tahap ini adalah tahap awal untuk dimulainya pembuatan tahu. Pada tahap ini, air sari kedelai mulai diaduk seperti ini dan diberikan sedikit demi sedikit biang tahu, sehingga mulai muncullah butiran-butiran bakal tahu yang nantinya akan mengeras. Maksud ragi itu biang itu apa itu? Dari Biang itu ya air bekas ini. bekas tahu kan? Nah, Proses pembiangan, pemberian biang ya. Sambil buih atau busa yang ada di sari kedelai yang sudah dibiangin ini dibuang. Kemudian apabila sari kedelai sudah terlihat seperti ini, maka mulai dicetak dalam cetakan kayu seperti ini. Selama proses pencetakan ini, maka air yang tersisa dari sari kedelai yang sudah mengendap menjadi tahu dan airnya mulai dibuang. Apa namanya itu? tahu jambi, tahu sutra. Oh, sutra. Ya. Tapi ini dipotong lagi ya? Enggak ya? Ya bisa, nanti kan itu kan udah ada, ini anggap aja jidar. Ah. Nah, untuk kenapa itu seperti itu karena apa? Pengisiannya juga harus padat kayak ini, berbeda sama tahu-tahu yang kayak gitu. Rasanya juga lebih arah penyaran ini, Pak. Oh gitu. Jadi rasa juga. Setelah dirasa cukup keras, maka tahunya pun langsung dipotong-potong. Kalau ini nggak direbus lagi? Ya, nanti dia masukin ke rebusan biar matang. Dengan jeragennya? Iya, sama jerigennya. Oh gitu. Makanya di sini anti formalin karena memang kerasnya keras satu digencet, keduanya memang direbus, Pak. Oh iya. Jadi nggak ada sistem makanya yang namanya Ini pemotongan tahu khusus untuk tahu goreng yang segitiga. Khusus untuk tahu yang goreng segitiga ini, biasanya sebelum dijual tentu harus digoreng terlebih dahulu.
Adapun untuk limbah atau ampas tahu ini biasanya diambil untuk pakan ternak sapi, kambing, domba, dan juga beberapa jenis unggas. Terima kasih saya ucapkan bagi sahabat yang sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi yang belum atau yang baru saja menemukan channel Korazo Official, mohon untuk bantu subscribe channel dan like video serta nyalakan juga lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Korazo Official. Baik sahabat, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.